Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Didasarkan pada Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ketika keadaan kita semuanya baik, kesehatan baik, keuangan cukup, atau malah lebih dari cukup, hubungan dalam keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, semuanya baik-baik saja. Biasanya kita cenderung memuji Allah dan dengan mudah mengucapkan kata syukur. Namun jika salah satu atau beberapa hal dalam hidup kita memburuk, itu bagaikan badai yang sedang mengamuk mendatangi kita, membuat kita gelisah, ragu, cemas, dan kerap kali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti orang yang tidak beriman. Di manakah Allah? Apakah Allah sudah melupakan aku? Mengapa Allah membiarkan aku mengalami semuanya ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul secara spontanitas tatkala kita menghadapi masalah berat. Mungkin juga termasuk tatkala kita menghadapi masalah pandemi ini. Dalam pemahaman iman kita, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Namun seringkali dalam menghadapi masalah kita merasakan Allah tidak hadir dalam hidup kita. Kita lebih sering merasakan Allah sebagai Allah yang absen. Kehadiran Allah seringkali kita terima hanya sebagai doktrin saja. Allah Immanuel, Allah menyertai kita seringkali bagi kita sebagai teori belaka dan tidak nyata dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca merupakan bagian dari kisah tentang kehidupan Yakub yang sedang menghadapi masalah berat. Ia sedang melarikan diri dari Esau ke tempat yang jauh. Karena Esau ingin membunuhnya sebab ia telah menipu Esau dan menipu ayahnya. Dapat dikatakan kehidupan Yakub sedang berada dalam situasi getir. Awan gelap yang luar biasa menaungi hidupnya. Ia mengalami ketakutan, kesendirian, kesepian, dan masa depan yang tidak jelas. Namun di tengah pergumulan tersebut Allah hadir. Melalui sebuah mimpi ia melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Apa yang dialami Yakub merupakan tanda bahwa Allah lah yang menyapa Yakub. Tangga yang dilihat Yakub mau menunjukkan anugerah Allah kepada dirinya sebagai orang yang berdosa. Allah bersedia turun menyapanya dalam kesendirian. Kemudian dalam ayat 13 sampai 15 dengan jelas dikatakan Allah berjanji kepadanya. Janji pemberian tanah dalam ayat 13. Janji berkat keturunan dalam ayat yang ke-14. Janji penyertaan dan perlindungan dalam ayat 15. Semuanya ini jelas memperlihatkan kehadiran Allah di tengah kegalauan hidupnya. Hal yang menarik dalam peristiwa itu, Yakub merasakan kehadiran Allah. Tatkala ia bangun, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Kemudian ia menamakan tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah dan sebagai pintu gerbang surga. Pendeta Daniel Lukas dalam tulisannya berkata, Yakub sebelum Betel dengan Yakub sesudah Betel amat sangat berbeda. Sebab Yakub sesudah Betel adalah pribadi yang sudah tahu dengan jelas bahwa Tuhan menyertai dia. Suasana kehidupan dan problema yang sedang dihadapinya tetap sama dan sama sekali belum berubah.
Tetapi ia memasuki hari-hari selanjutnya selama kurang lebih 20 tahun kemudian, ia jalani dengan penuh confident. Beberapa minggu belakangan ini kita mengetahui peningkatan wabah pandemi dengan varian baru secara luar biasa. Kita pun tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Setiap hari kita mendengar ada orang-orang di sekitar kita yang terpapar COVID-19. Bahkan setiap saat kita juga mendengar ada orang yang meninggal dunia akibat ganasnya virus tersebut. Kita semua juga mengalami dampak dari pandemi ini. Semuanya ini membuat kita bisa meragukan kehadiran atau penyertaan Allah. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun keadaan belum berubah, biarlah hati kita yang berubah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah selalu hadir menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.